Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Tukul Arwana rindu tampil di layar televisi. Kondisi terkini pelawak sekaligus presenter Tukul Arwana sudah mulai membaik. Usai menjalani perawatan intensif di rumah sakit, kini Tukul Arwana masih menjalani pemulihan. Kini ia menjalani rawat jalan di rumahnya kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Manajer Tukul Arwana yakni Rizky Kimon menyebutkan presenter empat mata dan bukan empat mata itu masih menjalani terapi. Dijelaskan Rizky Kimon, Tukul Arwana kangen dan ingin kembali melawak. Rasa rindu itu terlihat ketika Tukul sedang menonton televisi di rumahnya. Rizky Kimon dan orang-orang terdekat selalu memberikan suntikan semangat agar Tukul Arwana segera sembuh dari sakitnya dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Sekarang ini kesehatan Tukul Arwana disebutkan sudah semakin membaik sejak melakukan operasi hingga menjalani terapi. Tukul Arwana sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur setelah mengalami pendarahan otak pada pertengahan September 2021 lalu. Berikut wawancara dengan manajer Tukul Arwana yakni Rizky Kimon. Oke, untuk saat ini Mas Tukul sudah berangsur-angsur juga membaik untuk makannya beliau, cuman untuk makan tuh masih yang halus-halus kayak mungkin nasi tim atau bubur atau apa segala sesuatu yang lembut gitu, kayak buah-buahan pun yang lembut. Pakai selang NGT itu masih sebenarnya, cuman memang di fokusnya memang dari Mas Lutfi dan Mas Ahmad perawatnya itu memang tidak dibiasakan untuk diselang, cuman selang itu masih kadang masih harus dipasang untuk memang kebutuhan nutrisinya Mas Tukul. Mas, ini kan Mas Tukul kan baru-baru ini dijenguk sama teman-teman artisnya ya. Itu sebelumnya kenapa sih diperketat itu untuk jangan jenguk dulu gitu? Alasannya karena apa? Iya, waktu kemarin kan kita itu selalu berkoordinasi sama pihak dokter juga. Satu, Mas Tukul kan itu istirahat yang sangat cukup gitu ya. Maksudnya istirahat beliau harus benar-benar terjaga seperti itu. Karena kalau ditengok nggak mungkin kan tidur kan, pasti dia akan ini kan akan bisa dibilang akan melek terus kan seperti itu. Jadi lagi pula dengan adanya COVID itu juga menjadi bahan kita untuk bukan nggak boleh dijenguk, boleh sebenarnya. Cuman kita sedikit membatasi seperti itu biar Mas Tukul konsen untuk recovery itu sih. Kalau sekarang kan memang progresnya semakin baik, semakin meningkat ya satu-satu rekan-rekan, nggak cuma artis sebenarnya, tapi kan kelihatannya notisnya kan artis kan itu kayak saudara udah dateng, teman-teman dari TNI, Polri, Kejaksaan, semua udah pelan-pelan udah pada datang sih sebenarnya. Jadi kesannya nanti kalau misalkan kok nggak ada teman artis yang datang kan itu kan sebenarnya kan bisa jadi blunder juga, padahal kan yang jenguk Mas Tukul itu tidak hanya rekan-rekan artis, jadi dari instansi pemerintah semua dan saudara-saudaranya itu kan saya harus atur Mas, nggak mungkin kan di satu hari siang sore sampai malam ada yang nengok terus. Nah, Mas Tukul kapan istirahatnya itu sih. Dan dari kita akan membatasi berapa kali dalam seminggu? Kalau saat ini pihak keluarga besar paling satu hari satu tamu sih gitu, dan juga itu dengan prokes yang sangat kita perketat seperti yang tadi saya bilang tes antigen atau swab, sama di kamar itu nggak bisa, kalau dulu masih bisa bertiga berempat, sekarang kita batasi berdua. Bisa dibilang ini menjadi ketakutan dari Mas Tukulnya juga kan, karena kalau dari akal sakit itu karena COVID juga kan. Iya, memang benar itu. Kalau misalkan ya amit-amit gitu ya Mas Tukul memang lagi proses recovery, tiba-tiba harus kena COVID kan, itu menjadi PR berikutnya bagi tim medisnya Mas Tukul, perawatnya Mas Tukul seperti itu sih. Jadi memang bukan berarti kami tidak mau dijenguk, cuman memang kita sangat menjaga untuk Mas Tukul cepat pulih dan cepat menghibur lagi.
tadi sempat dibahas tentang ada melihat kesedihan pas ketemu Kang Sule. Berarti bisa secara langsung Mas Tukul sendiri kangen dengan sosok nanti dunia komedi nantinya. Oh iya, Mas Tukul tuh kangen setiap hari ya. Dia pasti kan nonton TV. Beliau pasti kan ya punya rasa kangen kan. Beliau kan belasan tahun, maksudnya menjadi artis di film itu, menjadi komedian kan. Dari beliau cerita sama saya sih tahun 90-an beliau merintis sampai akhirnya meledaknya video-video Joshua itu sampai memang program talk show ini. Menyampaikan langsung ke Mas untuk dia kangen untuk kembali ke dunia entertain seperti apa? Menyampaikan sih enggak, cuman terlihat dari kadang saya kan nonton YouTube bareng tuh sama beliau. Saya sendiri yang ngomong pakai bahasa Jawa ya teman-teman, saya ngomong, "Iya Mas, kangen toh, ayo mari," gitu. "Gimana Mas, kangen kan? Ayo sembuh, nanti kita syuting lagi, job lagi." Dia kan suka bilang, "Iya mau job gitu." Jadi, itu sih yang dia kangenin. Dia pakai isyarat, oke, ini terus gini. Optimis ya dia untuk Optimis, Mas Tukul tuh sangat optimis. Tapi kedokteran sendiri bilang kalau potensi kesembuhannya Mas Tukul seperti apa, Mas? Ya kita kan tetap masih berharap dengan mujizat ya teman-teman semua. Jadi memang kalau optimis kita pasti optimis. Cuman kan kita memang balikan lagi di Mas Tukulnya, semangatnya beliau dan support. Berita selanjutnya datang dari Roy Kiyoshi yang pasrah divonis pembengkakan jantung. Presenter Roy Kiyoshi mengaku pasrah saat divonis mengalami pembengkakan jantung. Diketahui Roy Kiyoshi sempat melakukan pemeriksaan kesehatan pada 26 Januari 2022 lalu. Saat itulah ia didiagnosa oleh dokter mengalami sakit pembengkakan jantung. Roy Kiyoshi menduga sakit pembengkakan jantungnya karena faktor genetik keluarga. Mendengar diagnosa tersebut, Roy Kiyoshi mengaku takut lantaran ia kini menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Pria yang berusia 34 tahun itu hanya pasrah dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Lantaran ada pembengkakan di bagian jantungnya, Roy Kiyoshi mulai mengurangi jadwal syuting dan kegiatannya. Berikut wawancara dengan Roy Kiyoshi. Aku belum siap aja untuk pergi sekarang karena masih banyak orang-orang yang aku sayang. Kedua, aku kan tulang punggung keluarga ya, tulang punggung keluarga yang membiayai semua orang-orang di sekitar aku. Jadi ketika aku down, jujur gara-gara aku down. Tapi aku pasrah aja lah ya. Toh juga belum tahu orang akan nasibnya seperti apa. Mungkin tahun ini aku berusaha supaya lucu aja, menghibur orang aja di dunia lawak. Iya, lagi mencoba. Tapi masih belum bisa apa ya. Selain olahraga ada pengobatan enggak? Pengobatan Pengobatan belum nih, karena dokter nggak ngasih obat sih. Masih dianjurkan untuk olahraga aja dulu gitu. Apa? Masih dianjurkan untuk masih olahraga aja? Iya, masih dianjurkan untuk olahraga aja, jangan makan obat sembarangan. Iya sih, jangan makan dan minum manis-manis. Tapi juga bingung korelasi poinnya apa gitu antara manis dan gula. Baiklah. Thank you. Oke. Semoga Amin. Tuhan berkati. Iya, Dedek. Dedek bingung lagi. Dedek, gimana hari ini Imlek ya? Iya, aku dari pagi ke Ancol, kalian liburan ke Ancol dulu. Gimana deh? Oke. Imlek hari ini. Imlek hari ini luar biasa senang, tapi masalahnya pandemi ini membuat kita jadi terbatas menerima tamu. Jadi nggak kayak open house tahun-tahun lalu sebelum pandemi itu rame banget yang datang. Kalau sekarang nggak ada yang datang karena takut sama corona, sama virus Omicron. Biasanya acara apa sih yang tradisinya? Tradisinya makan bareng, sembahyang bareng, terus
ngumpul bersama keluarga inti, itu saja sih sebenarnya. Ada makanan khas gitu nggak sih? Makanan khas ada, makanan khasnya kayak kue-kue kering, kue kering, buah, manisan, agar, sama mie. Itu kan katanya ada arti-artinya juga nggak sih kalau katanya mie itu apa dari makan-makanan biasanya? Sebenarnya kayak buah-buahan tuh melambangkan kemakmuran, kemudian warna merah melambangkan kejayaan dan keberanian. Cincin kan identik dengan warna merah, Imlek identik sama warna merah. Kan tahun ini tuh macan air ya. Itu kalau kamu sendiri gimana sih memaknainya juga tahun ini seperti apa? Apa harapan di tahun ini? Biasa aja sih mau maknainya nggak terlalu gimana-gimana. Cuma aku harus belajar lebih sabar di tahun ini harusnya. Bukan dari tahun sebelumnya nggak sabar enggak. Berita selanjutnya, Eli Sugigi ingin miliki rumah impian. Di balik kesuksesan Eli Sugigi menjadi penonton bayaran dan juga pemeran dalam sinetron, ada hal yang belum bisa digapai olehnya sampai detik ini. Eli Sugigi mengakui selama ini ia tidak punya rumah sendiri yang dibeli dari hasil jerih payahnya menjadi seorang public figure. Wanita 50 tahun itu menyebutkan dirinya punya rumah keluarga di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Namun ditempati keluarga dan anak-anaknya. Meski tinggal di sebuah kontrakan, Eli merasa nyaman. Bahkan rezekinya dianggap berlebih karena tinggal sendiri tanpa bayang-bayang keluarga. Kedepan wanita yang sudah 5 kali menikah itu ingin membeli rumah impiannya. Ia menilai pekerjaannya saat ini mampu mewujudkan mimpinya untuk memiliki rumah sendiri. Rencananya wanita kelahiran Jakarta 16 Oktober 1971 itu akan membeli rumah di Bogor, Jawa Barat. Langkah mewujudkan mimpinya sudah diniatkan sejak lama. Memiliki rumah sendiri diakui Eli Sugigi karena ia ingin punya privasi yang tidak mau diganggu keluarga termasuk anak-anaknya. Berikut wawancara dengan Eli Sugigi. Kok mau nanya update-nya nih lagi apa sih? Lagi sibuk apa nih sekarang lagi nih? Sibuk, ya masih syuting masih ada, bintang tamu masih ada, kerjaan luar masih ada juga, endorse masih ada juga ya, walaupun nggak begitu kayak dulu ya, dapat seperti Pak Eli Sugigi laku banget, tapi sekarang alhamdulillah nikmatin aja rezeki yang ada ya, segitu dari Allah, rezeki itu segitu aja, nggak apa-apa, nggak usah sampai kayak dulu kan, ini kan lagi pandemi juga ya, masih jadi agak turun banget itu pendapatan, tapi saya selalu bersyukur ya inilah rezeki saya dari Allah segitu ya harus segitu gitu, nikmatin aja gitu. Emang sama pandemi pemasukan turun drastis, Po? Turun. Itu nanggulanginnya gimana, Po? Jual-jual barang nggak? Pandemi turun, tapi alhamdulillah yang dulu saya dengar punya utang dulu tahu kan? Ya. Dengar, itu alhamdulillah aman, udah beres. Udah beres. Nah, justru pandemi itu membawa berkah buat saya dan berhijrahnya saya, berhijabnya saya ini bukan hijab sih ya, maksudnya udah hijrah lah gitu ya. Itu dampak banget rezeki buat saya. Dulu saya belum berhijab, belum bisa ngebayar utang-utang saya. Sebenarnya utang itu kesalahan, bukan kesalahan saya ngutang sama orang, tapi ada televisi yang saya kena penalti, bukan penalti ya, pemutihan kontrak yang harus uang saya 300 juta hilang tidak terbayar, dan akhirnya saya harus membantu uang investor. Tapi ternyata ada juga yang pengen naik banget gitu kan, pengen naik, jadi saya disangkut-sangkutin, istilahnya saya punya utang banyak lah, punya ini banyak, padahal itu tidak benar gitu kan ya. Kalau emang saya kabur lah, apa saya masih ada tetap di sini. Saya tidak pernah kabur dari masalah orangnya, masalah yang ada saya hadapin. Tapi selama pandemi ini malah bersyukur, endorse saya ada, Allah adil kan. Jadi orang yang terzolimi itu, saya termasuk orang yang terzolimi terus ya, menurut saya. Yang terzolimi, saya pernah sampai begini ya, lu makan uang janda waktu saya janda ya, lu inget ya, lu ngelebihin bunga, misalkan saya dipinjam orang 50 juta, dia ngelebihin sampai 125 juta, itu bunga dong, ya nggak? Saya hanya berdoa, lihat akan dapat balasan dari Allah. Lu makan uang yang istilahnya saya cari uang halal sendiri ya, tidak pernah saya berbuat jahat, tidak pernah saya menjual diri, saya apa yang saya lakukan itu halal, tapi mereka seperti itu, mas saya hanya ingin naik namanya, terus harus menjolimi seorang Eli Sugigi gitu kan ya. Tapi saya tenang, saya hadapi dengan tenang, bukan kesalahan saya. Alhamdulillah pas pandemi rezeki saya itu malah bertambah. Endorsan yang jadi BA setahun gitu kan, di kontrak setahun itu ada, apalagi pas sama akhir. Pas sama akhir alhamdulillah rezeki saya bisa pakai emas gitu. Saya bisa membeli emas, saya bisa dulu boro-boro saya pakai emas.
Sampai anak saya ngebeliin Ulfi yang sekarang nggak sama saya lagi, sampai pernah sempet ngebeliin kalung. Mama kenapa sih nggak pakai emas, kata gitu kan ya. Akhirnya dulu tuh Ulfi ngebeliin gitu kan ya, pernah. Dan sekarang rezeki saya sama Akhir ada, alhamdulillah. Jadi aman walaupun kita LDR hidupnya. Dan saat ini saya lagi kesini update ada urusan sama Irfan gitu kan ya. Irfan tahu sendiri lah siapa Irfan dulu yang saya naikin, dan sekarang sama Irma Dharma Wangsa, tapi sekarang ya sekedar teman aja gitu. Berarti bayar utang gara-gara dinyinyirin tuh nyembuh ya, gara-gara ada yang terzolimi ya? Bukan bayar utang gara-gara ternyata, tapi dia naikin saya. Oh. Kan gini loh, kalau orang punya nomor saya, punya WA, ngapain sih harus update di wartawan, di media, kalau nggak untuk naikin dirinya gitu kan ya. Sebenarnya saya aja diutangin orang nggak bayar sama saya, utang sama saya banyak yang utang sama saya nggak banyak, tapi bukan sifat saya untuk itu, untuk menyebarkan orang itu, nggak mau saya berbuat baik sama orang juga, saya tidak minta pamrih gitu kan ya. Ya sudahlah, kalau emang dia mau naik dari saya silakan, tapi jangan jelekin saya. Tapi setelah dia naik, dia minta maaf sama saya, tapi saya udah berdoa sama Allah gini kan ya, semoga apa yang gua rasain lu rasain juga nanti. Akhirnya terbalas kok, ada orang yang sekarang susah dia minta maaf sama saya, jadi gitu kan ya. Kalau sama Kak Tessa sama Rizka, alhamdulillah sudah berbuat baik ya, udah ya. Karena kan kalau Tessa itu bukan kesalahan saya, karena uang masuk sama Kak Tessa kan langsung ke dia, bukan ke saya. Jadi kalau emang ada yang merasa tidak masuk sama Kak Tessa, saya tanggung jawab seperti itu. Saya udah bilang, tapi dengan tahap menyicil, bukan kabur dari tanggung jawab. Pandemi 2 tahun loh. Siapa sih kuat kayak saya? Berita selanjutnya, Umay Shahab jadi sutradara dalam film terbarunya. Setelah sukses di dunia seni peran, Umay Shahab memberanikan diri terjun di belakang layar menjadi seorang sutradara. Umay Shahab dan Prilly Latuconsina kolaborasi di film drama terbaru yang berjudul Kukira Kau Rumah. Umay duduk sebagai sutradara sementara Prilly menjadi produser. Keduanya memilih isu kesehatan mental dalam film debut mereka sebagai sutradara dan produser. Umay dan Prilly menjelaskan alasan mereka memilih isu kesehatan mental di film Kukira Kau Rumah. Umay dan Prilly memilih isu tersebut karena ingin orang-orang lebih concern dengan kesehatan mental. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sampai saat ini banyak sekali yang meremehkan kesehatan mental dan tidak mengerti menangani orang dengan gangguan mental. Umay menambahkan bahwa ia menyoroti orang yang mengalami masalah mental langsung disebut sebagai orang gila oleh lingkungannya yang tidak mengerti. Padahal penyakit mental banyak sebabnya dan perlu ditangani oleh profesional. Kesehatan mental juga bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, Umay dan Prilly yakin bahwa lewat film yang digarap oleh mereka, pesan tentang isu kesehatan mental bisa tersampaikan kepada khalayak. Berikut wawancara dengan Umay Shahab. Berbuat yang terbaik, terus bekerja keras. Sudah cukup puaskah dengan film perdana lo ini? Gak akan pernah puas, tapi gue bangga sama hasilnya. Tapi kalau puas, enggak. May, untuk musik sendiri gimana, masih lanjut atau sementara off dulu? Gue kayaknya sekarang tuh lebih seneng bikin ketimbang ngelakuin. Kalaupun melakukan bukan materi komersil gitu loh, yang kayak emang gue bikin karena gue suka aja gitu sih. Ada keinginan memproduksi musik atau gimana? Belum sih, saat ini masih fokus di film aja. Umay mengenal sosok itu kan? Iya, tapi aku nggak membahas. Iya. Ada artinya ada keinginan juga nggak sih nantinya mengajak enggak sih, enggak kenal anak, cuma tahu aja. Semoga nanti dia mau nonton film saya. Ini nggak sih, masih banyak artis yang mampu akhirnya untuk punya mental illness sendiri. Punya mental kan itu kan nggak mudah ya. Iya. Kejujuran. Kenapa? Ya lu gimana artinya merespon teman-teman akhirnya pada jujur. Gue justru seneng sih, maksudnya kalau mereka mengakui sebab mereka bisa menerima, berarti kan bentuknya adalah mereka bisa menerima diri mereka sejujur-jujurnya, seasli-aslinya gitu. Sampai mereka bisa untuk menyampaikan ke orang-orang apa yang dialami. Gue sangat berterima kasih atas mereka yang sudah mau jujur dan bisa memberikan awareness juga, karena tujuan gue di awal bikin film ini adalah menaikkan awareness orang mengenai kesehatan mental, dan apa yang mereka lakukan juga menaikkan awareness mengenai kesehatan mental. Jadi kita ada di jalur yang sama, dan gue berharap mereka semua selalu sehat-sehat dan punya lingkungan yang suportif gitu aja. May, artinya untuk di zaman sekarang ini para selebritis muda ini justru kiranya mendapat tekanan atau gimana sih dari para pekerjaan mereka?
yang sudah ditutup? Sebenarnya kayaknya dari dulu tuh udah banyak yang kayak maksudnya kita lihat sendiri kan, bukan di Indonesia aja kan, zaman dulu ada Britney Spears, ada Michael Jackson yang juga pernah punya masalah tentang kesehatan mentalnya, cuma edukasinya makanya memang baru ada sekarang ini, ramenya baru ada sekarang ini. Makanya yang selalu gue sampaikan adalah kan nggak bisa, misalnya ada orang tua yang tidak mendikte anaknya dengan baik mengenai kesehatan mentalnya, ya kita nggak bisa salahin 100% karena edukasi itu baru ada mulai sekarang. Makanya fungsinya gue, fungsinya Prilly, dan fungsinya film ini adalah untuk memberikan informasi itu, memberikan edukasi itu dengan cara yang sebisa diterima mungkin gitu sih. Seberapa besar sih pengaruhnya tuntutan dunia hiburan dengan validasi emosi atau perasaan si pelaku hiburan itu sendiri? Mungkin cukup berat ya buat yang gue lihat teman-teman gue sekarang, yang saya dengan adanya kita dihitung berdasarkan followers kita, itu kan sudah ngebuat beberapa teman gue atau ya maksudnya makin kesini teknologi kan makin bikin kita jadi makin stres ya. Ada angka likes yang harus kita, kalau nggak capai segini kita jadi stres, jadi kepikiran dan lain-lain gitu sih. Berita selanjutnya datang dari Medina Zain yang tetap santai walau sebagai tersangka. Selebgram Medina Zain sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Marisha Icha. Kendati demikian, ia mengaku belum ada pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait dirinya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Medina Zain mengakui masih santai walaupun dirinya kini sudah berstatus sebagai tersangka. Sebab ia menyebut proses dalam kasusnya ini masih panjang. Untuk diketahui, laporan ini berawal dari Medina Zain yang diduga menjual tas branded palsu ke sejumlah figur publik tanah air termasuk Marisha Icha. Merasa tas tersebut tidak orisinil, Marisha Icha meminta agar Medina Zain mengembalikan uang yang telah ditransfernya. Namun Marisha Icha mengklaim malah mendapatkan dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik dari Medina Zain melalui media elektronik. Atas laporan tersebut, Medina Zain disangkakan pasal 310 dan 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Berikut wawancara dengan Medina Zain didampingi kuasa hukumnya. Dari apa yang disampaikan di berbagai media sosial dalam hal ini, sehingga itu yang kemudian kita jadikan sebagai. Untuk pertanyaan sendiri tadi berapa Bang? Ada 18 pertanyaan. Seputar apa aja tadi yang? Ya tadi seputar postingan-postingan saudara RI yang menyebutkan kalau penghargaan saya itu nembak. Terus juga seputar dia memposting tas saya katanya KW. Terus udah kayak gitu dia memposting juga banyak lah pokoknya. Kalau disebutin satu-satu ya, karena setiap hari postingan. Sepertinya memang nggak ada kerjaan, jadi ya sukanya atau mungkin karena ngefans sama klien kami, jadi selalu ngikutin kemana klien kami pergi, ya, aktivitasnya segala macam, jadi ya juga teman-teman lebih tahu lah. Wartawan lebih tahu lah, kan aku nggak usah pansos, dia bilang katanya aku yang pansos, aku nggak usah pansos, mungkin dari dulu juga udah pada tahu gitu kan. Kalau aku kan orang bisnis gitu, jadi untuk apa pansos? Aku sibuknya cari uang, bukan cari muka di sensasi. Mbak, lelah nggak sih Mbak? Lelah banget, jujur aku kalau bermasalah sama orang yang aku kenal gak apa-apa. Kalau misalkan aku memang salah gak apa-apa. Tapi di sini aku di-spill terus gitu. Orang kan lama-lama enak ya, namanya sabar tuh ada batasnya gitu. Jadi kalau misalkan kita disenggol terus ya lama-lama juga ngamuk gitu, ngebangunin serigala tidur. Iya. Untuk ada kabar siap berdamai dengan pihak sana itu benar nggak sih Teh? Sebenarnya aku tuh orangnya sangat pemaaf. Jadi pun walaupun dia mau fitnah aku segala macam, aku tidak menutup kemungkinan kalaupun dia mengakui semuanya aku akan memaafkan. Jadi aku lebih baik fokus sama bisnis aku, sama keluarga aku, sama apa tujuan yang mau aku capai. Minggu depan insya Allah aku mau ke Solo. Aku punya masjid peninggalan kakek aku di sana. Ada yang mau ikut? Jadi aku mau bikin pesantren di sana. Insya Allah nanti minggu depan aku mau berangkat. Jadi aku fokus sama hal-hal yang lebih penting aja sih. Yang positif lah. Mamet sebenarnya yang berteman lama dengan VA ini Mamet atau Ica ya? Saya. Oke, berarti Ica bisa dibilang hanya teman baru ya? Aku nggak tahu. Tanya aja langsung sama yang bersangkutan. Iya, dan Ida sama Siska itu pembantunya Ica dari saya. Saya yang kasih.
Oke, berarti bisa disebutkan bahwa MI ini sebenarnya yang pansos dengan isu-isu VA dan Biar teman-teman yang punya Biar teman-teman yang mengambil kesimpulan. kesimpulan. Aku sama Echa itu kenal dari 2015. Tapi sebenarnya 2013 sudah kenal, tapi nggak keep kontaknya mulai 2015 gitu. Jadi dari situ dekat-dekat sering main bareng, sering nginep, sering pinjeman tas ya, bukan menipu tas. Di sini aku tekankan tuh, tadi masuk juga ke poinnya ya Bang ya. Katanya dia bilang aku menipu Echa tas 5 juta, dan itu tasnya sudah saya kembalikan ke keluarganya, bukan karena saya mau pansos juga, karena saya nggak tega megang tas itu ya Bang. Masih uangnya Echa, masih ada barang-barangnya Echa, jadi saya kembalikan kepada keluarganya aja. Mbak Met miris nggak sih lihat adanya konflik VA ini Mbak Met? Miris, demi Allah Rasulullah ya. Ini aku 2 hari lalu dimimpiin beliau. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.